11:25. Kalau dia memang mengajar, kenapa dia mengucap syukur sambil menyebut Tuhan langit dan bumi? Disitulah dipanggil bapak saya. Di depan para jemaat saya diseret kayak kambing. Tapi luar biasa Daniel adalah pejuang Islam itu. Ya. Yang sejak lahir ya. Tetapi mereka selalu bandel tentang ajarannya, dan sedangkan kami ini berjuang loh antara hidup dan mati. Bahkan kami dicerca, sesama muslim pun kadang kita dicerca. Kalau kita menyampaikan sesuatu hal, saya pernah dibantai sesama muslim, kau tahu apa, kau baru muslim, nggak usah kau. Itu kalau sama si Bom Bom Pak Daniel pasti dibikin rendang itu, kalau sama si Bom Bom dibumbuin tuh. Nggak mau Bom dia, nggak mau. Ya itu perjuangan saya Bang Insya. Semoga teman-teman yang di bawah itu juga yang mendengarkan ada edukasi ya. Intinya kami tidak sebagai muslim, kami ini tidak mencampuri ya. Tapi tolonglah pelajarilah Bibelmu dengan sempurna. Insyaallah kamu salah. Tapi ini kisahnya Bang Daniel ini kayak kisahnya Yesus ya. Ya, hampir. Benar tuh. Itu sempat nih. Saya juga sempat. Ustaz Sugi, saya tuh karena begini ya. Sholat itu karena satu awal saya bisa tuh jadi ngejalanin sholat gitu lah. Nah lalu kedua saya tuh yang saya jalanin kan bukan sholat fardunya aja nih, ya termasuk sholat rawatibnya tuh, bada qobliyah gitu. Jadi otomatis lama tuh kan kalau sholat tuh ya. Nah orang tua tuh ngomong ke saya tuh katanya, kamu itu ikut Islam apa itu kayak begitu katanya, lama begitu ibadahnya, kalau orang lain kan nggak selama itu katanya begitu. Sampai mau dipanggilin pendeta juga tuh. Saya ketawa aja senyum, boleh mau dipanggilin pendeta 10 juga boleh, saya bilang, tapi ada syaratnya, tanda tangan dulu di atas materai ini. Kalau misalkan pendeta adu logika dengan saya kalah, harus jadi mualaf ya. Kalau misalkan saya kalah, saya balik lagi, saya bilang tuh, karena saya udah yakin nih yang berlogika itu ini Islam, ini nggak ada lagi. Itu sempat juga sama dikatain sesat tuh sama kayak Bang Daniel, kalau saya gara-gara sholatnya lama gitu. Sesat Bang, kerasukan roh jahat atau pengaruh-pengaruh dari teman muslim. Karena saya disekolahkan di kota Palopo ya, saya kos di kota Palopo ya. Di situ mungkin ya umum lah, sekolah umum SMA 2 ya, saya masih ingat SMA 2 SMP 2. Saya tidak tamat sekolah di situ. Karena itu ketahuan seperti ini, saya diputuskan sekolah karena banyak pemikiran orang tua. Saya didoktrin atau dipengaruhi oleh teman-teman yang di luar Kristen atau temannya muslimnya. Saya langsung diputuskan sekolah di situ. Tidak tamat saya SMP Bang, jujur sampai sekarang. Jadi saya katakan untuk teman-teman, bukan kita yang menghujat. Karena saya teringat dengan ayat Yohanes 16 pasal 16 ayat 6. Di situ juga Yesus sedang bercerita, ketika roh kebenaran itu datang padamu, dia akan memberitakanmu sesuatu hal yang saat ini sehingga akan datang, dan roh kebenaran itu memuliakan aku. Apa yang dimaksud ini? Ya itulah yang dibahas. Itu yang dibahas tadi kan? Oh itu dibahas tadi Bang? Itu yang dibahas tadi itu. Saya tertarik dengan itu Bang. Dan di situ juga Yesus pernah berpesan ya, jikalau ada banyak roh yang akan datang kepadamu, tetapi ujilah roh-roh itu, apa dia benar berasal dari Allah atau bukan. Dan sampainya di situ tadi. Ayat andalannya Ustaz Sugi itu. Jadi saya mendapat itu Bang, siapa ya nabi yang diutus. Saya baca di perikop, di situ ada tuntunan perikopnya tentang kedatangan nabi-nabi palsu ya. Matius pasal 7 kalau nggak salah. Tapi saya berpikir nabi lari ke kitab perjanjian lama, nggak ada yang mengatakan Yesus Tuhan, dan bahkan tidak ada nubuatan tentang Yesus
Allah yang akan menjadi manusia, dan bahkan manusia ini Tuhan ini ketika datang di dunia ini akan berhancur dengan segala sisinya. Dan bahkan juga Yesus mengatakan itu 7 lapis dan di bawah langit dan di atas langit pun tak mampu menampung kedatanganmu ya Bapa, apalagi rumahku yang ini sekecil ini ya. Itu saya ingat. Itu kan ceritanya kan ada di Yohanes 5:37 kan. Iya. Rupanya tidak bisa dilihat. Ya. Suaranya pun tidak bisa didengar. Ya terus gimana bisa mau turun ke bumi? Iya. Jadi kalau kita melihat di Perjanjian Baru, Tuhan Allah datang mengambil wujud manusia, mengosongkan diri sehingga dia serupa dengan kita. Itu juga saya pertimbangkan di saat itu tentang saya tertarik dengan roh kebenaran ini, Bang. Siapa yang diutus? Dan dia memuliakan aku. Saya lihat rasul setelah Yesus nabi. Karena kalau di Katolik itu, Bang, semua kita akui. Ada yang menyangka dia nabi. Iya, memang dia nabi. Dan mengatakan dia utusannya memang utusan. Dan itu saya uji, Bang. Jadi saya lihat, buka kitab, ternyata nabi atau utusan atau rasul itu Paulus tidak sama sekali memuliakan Yesus. Bagi saya itu yang saya dapat di situ. Karena 3 fitnahan yang saya ingat itu, pertama, sementara kata Yesus, jangan ada batal dari 10 perintah Allah ini. Iya. Lebih baik langit ini runtuh dibanding membatalkan 1 iota pun dari 10 perintah ini. Tapi Paulus membatalkan. Yang itu yang saya uji, Bang, betul. Itu yang saya uji semua. Ternyata yang memuliakan Yesus itu hanyalah Rasul Muhammad, bukan Rasul Paulus ya. Saya membandingkannya di situ. Ya, lanjut, Abang. Setuju Bang, saya juga setuju itu. Jadi ternyata gitu ya, kita yang sekarang jadi mualaf gitu, yang sekarang jadi mualaf itu mendapat pengajaran tentang Yesus yang benar itu malah dari umat-umatnya Ismail gitu, umat Islam. Oh ternyata cerita Yesus dan pengajaran Yesus yang sebenarnya tuh ini gitu. Nah jadi kalau misalkan memang mereka yang mencintai sosok Yesus itu, hanya Islamlah yang memuliakan nama Yesus itu sendiri gitu ya, Isa alaihi salam ini. Nah ketika sadar yang dibawa Injilnya oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesusnya itu, maka akan otomatis berhijrah itu. Iya, dan di situ memang jelas, Bang, ya, izin saya tambahkan. Memang Yesus menerima Injil loh. Contoh Matius 1 ayat 15 ya, kalau nggak salah, Yesus menerima Injil dari Allah. Tapi Injil itu yang disertakan kepada Filipus. Ditujukan kepada Filipus untuk menyebarkan, tapi yang kita cari Injil Filipus yang bagaimana? Ini yang saya ingin tahu. Karena di dalam Bible sendiri, telah lama kau mengikuti aku, Filipus, tapi kamu nggak mengenalku. Pergilah ke sebarkanlah Injil kepada mereka. Ini Injil Filipus, saya penasaran yang mana sebenarnya yang dikatakan Injil Filipus. Saya sampai sekarang nggak tahu itu. Iya benar Pak. Iya benar. Memang Injil-Injil yang nggak boleh dibaca dulu saya juga pernah sempat ya tahu Injil Barnabas, tapi oleh gereja itu tidak boleh dibaca karena Injil sesat katanya begitu kan. Kalau dulu sih saya percaya aja gitu. Nah lama kelamaan ya penasaran juga kan. Apalagi sekarang itu kan zaman udah terbuka ya, media udah terbuka ya, carilah gitu ilmu pengetahuan itu. Siapa saja bebas membaca, siapa saja bebas mempelajari, dan carilah kebenaran itu gitu. Nah ketika sekarang hidayah itu datang ya, mau dari manapun itu gitu ya, mau dari apologet Islam atau kita cari tahu sendiri, kalau kita tidak mau menjemput hidayah itu ya percuma gitu. Jadi dari diri kitanya sendiri juga, ketika hidayah itu diberikan ya kita jemput mau enggak gitu. Nah sekarang apologet Islam sebenarnya udah berjuang mati-matian gitu ya untuk menyelamatkan para pengikut Isa alaihi salam. Sebetulnya begitu ya kalau saya lihat tuh. Tapi ini pengikut Isa alaihi salam ini mau percaya pada umat Ismail nggak nih gitu?
Sebenarnya sedang diingatkan ini semua ini umat-umat Isa itu, janganlah menuhankan. Itu pengajaran yang salah, itu pengajaran yang dibelokkan seperti itu kan. Nah, mereka sendiri yang harus menjemput hidayah itu. Ketika mereka mau, maka mereka selamat gitu. Seperti itulah. Karena Yesus kan sudah mengajarkan kita, jika kau ingin mengenal dan mengasihi Allahmu, itu termasuk hukum utama itu. Kalau nggak salah di Markus 12:30 ya Bang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Kita diutamakan untuk berpikir untuk mengenal Tuhan itu. Itu juga yang sekarang yang kadang saya tanyakan kepada teman-teman Kristen itu kan dia bilang itu yang ayat tadi yang Anda baru angkat ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita di sini, apa buah daripada kasih kepada Allah itu? Apa implikasi daripada kasih itu kan? Karena Yesus pernah mengatakan, jika kau mengikuti segala apa yang kukerjakan dan apa yang diperintahkan oleh Bapakku yang di surga yaitu Allah, kamu juga berhak mendapat gelar sebagai anak-anak Allah. Ya itu, berarti kan itu implikasi daripada kasih itu. Ya, Bukan cuma diucapkan di mulut saja, kasih, tapi tidak ada implikasi, tidak ada pelaksanaan. Nah itu kalau yang tadi Daniel jelaskan itu berarti kan itu ada implikasi kasih itu sendiri, betul nggak? betul sekali Bang. Karena itu sangat tegas ya. Ketika terlebih-lebih dahulu kalau kita mau mengenal Tuhan itu diutamakan dengan akal budi, akal pikiran. Kalau di Quran mungkin bilang wa matafakkarun ya, orang bilang hendaklah kau berpikir. Itu yang saya pegang juga Bang, sebagai bagaimana untuk menguatkan saya seperti ini hingga sekarang insya Allah. Alhamdulillah ya. Dan saya di sini sampai sekarang Bang, keluarga saya masih ada Nasrani ya. Dia sering ngintip ini komal saya, tapi saya nggak mau nyebut. Tadi ada dia. Dan dia setelah itu kadang DM saya ngancam gitu loh. Jangan lagi kau injak kampung, kalau tidak kamu habis kamu di sini, bikin malu katanya. Ngomong sembarang pada orang-orang Muslim katanya gitu. Ya saya nggak ngomong sembarang, saya bilang sesuai kitab loh saya baca. Saya tidak ada menambahkan, saya tidak ada hak di situ. Saya diancam sampai sekarang Bang, sering. Tapi ya peduli amat, jauh kok. Kamu di Sulawesi Selatan, saya di sini Sulawesi Tenggara. Datang ke sini kalau kamu mau. Oh masih sampai sekarang masih ada ancaman-ancaman gitu? Iya, dari sepupu saya ya. Masih ada ancaman. Tapi gitu doang, cuma ngomong. Gak ada bukti. Ya abang-abang, saya pamit dulu. Sudah 3:30 juga. Insya Allah kita lanjut lagi. Bang Julius, Os, pamit izin semua ya. Oke. Oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalbo tadi mana itu? Dalbo? Tadi perasaan saya ada Dalbo deh. Baik Bang, kalau gitu saya juga izin pamit dulu nih ya. Sekali lagi sebelum turun saya mau ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sugi, lalu para apologet Islam ya, Ko Julius yang waktu dulu juga menyaksikan saya, mengingatkan saya untuk menjalankan juga sholat harus istiqomah. Terima kasih untuk semuanya para apologet Islam yang udah menyadarkan saya gitu ya. Saya nggak bisa balas apa-apa, semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya sama-sama ini pada ngorok semua nih, udah pada nggak ada yang nongol nih.